Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gudang penyimpanan Gondorukem di Kota Pekalongan terbakar. Sebuah mobil terguling hingga menabrak 2 kendaraan lain di Klaten. Warga Banjarnegara harus mengais air di sungai yang mulai mengering. Dua hektar area lahan di Klaten terbakar. Kebakaran membuat warga dan pengguna jalan yang melintas panik karena api nyaris merembet ke permukiman. Diduga kebakaran karena sisa pembakaran sampah. Lagi-lagi, sisa pembakaran sampah berujung bencana. Diduga karena pembakaran itu, 2 hektar lahan di Wonosari, Klaten dilahap si jago merah pada Minggu malam. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin membesar. Kebakaran ini membuat warga dan pengguna jalan panik karena api nyaris merembet ke permukiman warga. Ya, dari warga yang berada di sekitar sempat panik dengan pengguna jalan juga merasakan dampaknya. Paniknya kenapa itu Mas? Karena Api besar itu. apinya lumayan besar karena dihasilkan dari pembakaran ilalang, pasti kalau di malam hari terlihat besar menyalanya. Untuk total lahan sekitar 4 hektar dan yang terbakar 2 hektar. Itu ilalang ada pepohonan juga ya kering gitu atau gimana? Ilalang dan rumput-rumput kering. Damkar mengerahkan 2 unit mobil untuk mematikan api. Namun medan menuju titik api yang berada di tengah-tengah lahan sulit dijangkau. Pemadam dan warga akhirnya menggunakan alat semprot serta pemadaman secara manual. Proses pemadaman membutuhkan waktu 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka saat kebakaran. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Gudang penyimpanan Gondorukem di Kota Pekalongan terbakar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari rumah induk yang berdekatan dengan gudang. Kondisi sekarang menginformasikan bahwa damkar sudah datang. Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan Gondorukem atau Getah Pinus di Kelurahan Noyon Tansari, Kota Pekalongan. Api membakar bangunan serta isinya termasuk 1 unit mobil. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari rumah induk yang letaknya berdekatan dengan gudang. Api kemudian menjalar melalui kabel dan membakar seisi gudang. Warga setempat tidak mengetahui secara pasti apakah gudang ini masih beroperasi atau tidak. Listrik dari sini konslet terus lari Pak nambah ke sana. Nah, gitu Pak, awalnya dari sini. Awalnya berarti dari konslet rumah tetangga berarti ya? Dan ini punya pabrik juga. Oh, punya pabrik juga. Tapi kosong. Damkar Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang mengerahkan 6 unit mobil untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Gondorukem atau Getah Pinus digunakan sebagai campuran bahan pembuatan obat batik. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Satu mobil terguling dan melintang di tengah jalan raya wilayah Ceper, Klaten. Sebelum terguling, mobil sempat menabrak 2 kendaraan yang sedang terparkir. Diduga kecelakaan itu akibat sopir mengantuk. 2 mobil ini rusak setelah terlibat kecelakaan. Mobil berwarna putih terbalik dan melintang di tengah jalan raya wilayah Ceper, Klaten. Kecelakaan ini bermula ketika mobil berwarna putih yang dikendarai oleh Tika melaju dari arah Kecamatan Ceper menuju ke Kecamatan Pedan. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil berwarna putih menabrak bahu jalan dan terpelanting. Mobil lalu menabrak mobil lain dan sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan. Laju mobil terhenti setelah mobil terguling. Terios yang warna putih itu berjalan dari arah Ceper atau Morisan menuju ke arah Pedan. Terus tiba-tiba sampai di TKP, mobil oleng ke kanan, diduga pengemudi mengantuk. Membentur taman atau pot rumah sehingga mobil karena kecepatan tinggi terpelanting naik menuju membentur mobil Brio yang sedang parkir di bahu jalan.
Terus mundur, membentur karir. Kecelakaan ini sempat membuat warga kaget karena benturan keras menimbulkan suara yang cukup kencang. Diduga sopir mobil putih mengantuk sehingga kendaraannya hilang kendali. kenceng mas atau gimana? Kencang banget mas, sampai kesaran kurang lebih 10 meteran lah. Terbang atau gimana mas waktu Ya, itu? yang mobil putih sampai terbang, Guling? yang terguling. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Sementara kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh seluruh pemilik kendaraan yang terlibat kecelakaan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Harga beras, minyak goreng bersubsidi minyak kita hingga terigu terpantau naik di pasar tradisional di Kota Tegal. Kenaikan harga di kisaran Rp1.000 hingga Rp3.000. Harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar tradisional Kota Tegal terpantau naik, mulai dari beras, tepung terigu, hingga minyak goreng bersubsidi minyak kita mengalami kenaikan. Di pasar pagi Kota Tegal, harga beras jenis medium yang awalnya Rp12.000 per kilogram, kini kembali naik menjadi Rp13.500 per kilogram. Begitupun harga beras premium dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Minyak goreng bersubsidi minyak kita juga mengalami kenaikan. Dari yang seharusnya Rp14.500, kini dijual Rp17.000 untuk kemasan 1 liter. Salah seorang pedagang sembako tidak tahu apa yang memicu kenaikan sejumlah kebutuhan pokok belakangan ini. Ya minyak kita, dulu terigu, beras. Minyak kita berapa Pak sekarang? Sekarang dari sananya sudah 14.5 lah. Iya. Sekarang berapa jualnya Pak? Jualnya 17. Itu mulai kapan Pak? Mulai kemarin loh. Katanya apa Pak, harga minyak kita naik lagi Pak? Ya mungkin nggak tahu, ongkosnya mungkin ya nggak tahu lah ya. Melonjaknya kembali harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran dirasa sangat memberatkan warga. Seorang pembeli di pasar pagi Kota Tegal berharap agar harga sembako bisa kembali turun lagi. Supaya bisa turun lah, bisa ibaratnya kalau naik tuh jangan langsung jegrok. Jadi bisa dikondisikan sama keuangan ya, kadang kan naik nggak kira-kira kayak gitu loh ya. Semoga cepet, maksudnya rata, stabil aja lah. Kalau misalnya naik ya, kalau memang kalau pas hari raya kan memang naiknya kita sudah tahu, tapi kan ini kan masa-masa kayak gini kan lagi sulit juga ya. Keuangannya baik, gajian segini, belanjanya segini. Ya krisis namanya lah. Selain beras dan minyak kita, kebutuhan pangan lain yang mengalami kenaikan yakni tepung beras dan tepung terigu. Tepung beras naik Rp500 menjadi Rp9.000 per kilogram dan tepung terigu naik Rp1.000 menjadi Rp9.500 per kilogram. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal.